Saya 나도 ingin 뭐 그냥 menyampaikan 되게 salam untuk semua anggota 좀 sangha dan 근대감이 biksuni, dan kita juga ada 에 beberapa 기능을 Dharma Center 위해서 yang bergabung dengan terdapat 다음에 beberapa sudah 시기에 tentu, dan kita 땅한테 tidak bisa 최소화까지 지금 mempersiapkan untuk semua 지단들 pusat 최소 Dharma untuk 방문 bergabung 주시오 dengan kita, 상호로 tapi kita 이루시라니 berusaha untuk beberapa bisa 알아서 bergabung dengan kita. 전적으로 주셔서 말했다 이미는 Dan 좀 kita juga 최소화까지 memiliki beberapa 최소화까지 banyak 내주시라니 teman-teman sedharma yang dengar lewat internet, 다른 dan juga 시행이 orang-orang 전용기 yang nonton 시스템이 lewat internet di Cina, 주로 dan khususnya 이야 라바르도 semua relasi kita yang orang-orang Tibet. 이 고생하신 견한 Salam 분들이 saya untuk Anda semuanya. 가입될 Kita 수 beberapa 있으나 hari yang lalu telah berbicara tentang periode Veda, dan saat itu kita telah membicarakan tentang periode awal daripada Veda. Kita sudah merampungkannya, dan hari ini kita berbicara tentang periode akhir Veda, dan waktunya itu adalah 나는 이제 antara abad ke-11 sampai ke abad 가장 ke-6 sebelum Masehi. Jadi 마스카시에 inilah masa 중요한 yang sedang kita bicarakan. 리세기 기술분 Jadi pada 나오네 리세카네 dasarnya 비롯디 sekitar abad ke-10, ke-11, 다 되네 드링게 ke-10 atau ke-10 sebelum 리세치메트요 Masehi, 리치메 semua orang 리세치메트 non-Arya yang 다 tinggal 리세치메트 di Punjab 비롯디 sebelumnya 아주 telah 뒤주고하는 ditaklukkan. 셉이나 진룡은 뒤로 Mereka 수수입하네 ditaklukkan oleh 아니 kekuatan 뒤로 daripada 풀어도 Arya, dan di antara 나 mereka 그녀를 잘해도 beberapa orang yang 나 대야 menyerah, dan mereka menjadi seperti budak bagi orang Aryan. Dan mereka yang tidak mau 폐실 dengarkan atau 진룡은 tidak 뒤로 mau 주번에 menyerah 쭉집이 dikirim ke 번호물이야 pengasingan jauh ke selatan. 다 아리에 Dan 메디소 bahkan di dalam orang-orang Aryan itu, 얘는 반접 mereka 서빌이 ada 예배 yang pindah ke selatan daripada lembah lima 라 sungai di Punjab, 아리엔 dan 마인베 tiba di 미세나 단다 daerah hilir sungai Gangga. 아가르지 사자텔라 우마네 네드시 Jadi 겐게 Anda bisa lihat 메디게 ini supaya Anda 상마로 bisa mengerti. 왕도 뒤네 Jadi 그저 마오도 지스브르 orang-orang 차네 Arya berasal dari daerah 다 sini, 디나로네 미카시에기 에네 melewati pas 지금 kabel, 곱다 kabel, 슈네 칼은 얘기 이제 중벌에 dan 대소임이나 mereka 아니 tinggal 아리에게 di 지저기 자나와르지 daerah 차세 Sungai Indus, dan di antara mereka 이제 중벌에 다 mereka 되네 tinggal 칼은 menetap 얘기 di 곱다 미슈게 lembah Sungai 소소하게 Lima di 경비도 Punjab, dan terakhir secara perlahan mereka pergi ke daerah 다 sungai. 되네 Jadi mereka pergi ke 아리엔 lembah 코란스는 Sungai 얘기냐 Gangga, 한줄 메신도 dan mereka tiba di 총알 수규레 바 uh, 샬르 촐레야 lembah 이베시네 Sungai Gangga, 아니 dan 총단계 tinggal 레벨 di daerah sana, dan di masa waktu 다디 periode 꼴디 akhir Weda. 남발랭게 주데 Jadi 이게 selama 가르사 masa periode akhir Weda, mereka pindah daripada lembah Sungai Lima ke Sungai Gangga. Jadi dari utara ke pusat India, yaitu di Gangga. Dan di daerah Sungai Gangga ini jauh lebih besar daripada 베나 남발랭게 Sungai Indus yang mereka ketahui sebelumnya. Jadi Sungai Gangga adalah merupakan sungai terbesar di India, dan demikian juga dataran di daerah Sungai Gangga adalah yang paling subur untuk pertanian, yang paling cocok untuk pertanian. Jadi mereka sampai di daerah Gangga dan menemukan sungai demikian ini, dan menemukan tanah yang sangat bagus 메신도 파 di Gangga, maka mereka mulai memperoleh perkembangan yang besar di dalam kehidupan mereka, dan juga kebudayaan juga berkembang dengan sangat pesat. Dan selama masa ini, selama periode Veda awal, ketika masa awal Veda, raja seperti saya katakan sebelumnya, pada saat itu mereka hidup di dalam etnis. Jadi ia bukanlah suatu kerajaan, jadi ia adalah terdiri dari beberapa klaim ataupun suku, dan di antara berbagai suku yang berbeda ini, orang-orang akan memilih
orang yang paling cocok untuk menjadi ketuanya atau pemimpinnya. Jadi mereka dihormati. Jadi mereka yang paling dihormati di antara orang banyak dan mereka akan eh, menetapkannya sebagai raja. Jadi tidak ada tradisi, terdapat tradisi monarki di mana raja diturunkan dari bapak ke anak. Jadi sama seperti masa Romawi kuno. Jadi raja bukanlah raja tertentu, tetapi alih-alih mereka mempunyai pemimpin yang mereka pilih. Jadi ini yang dijelaskan dalam sejarah. Jadi sama juga halnya dengan orang Aryan. Jadi tidak ada tradisi daripada monarki yang turun-temurun. Tetapi setelah Aryan telah menetap di daerah Gangga dan secara perlahan-lahan mereka berubah menjadi kekuasaan monarki di mana raja menurunkan kekuasaannya kepada anaknya dan pada saat itu mereka mulai ada tentara ataupun pasukan tentara dan tentara atau pasukan pada saat itu. Di awal periode, tentara juga harus melakukan pekerja rumah tangga dan juga pengorbanan seperti misalnya juga pertanian. Jadi ia harus mempunyai fungsi yang berbeda. Namun di kemudian hari, tentara itu menjadi tradisi turun-temurun juga. Jadi ia adalah merupakan posisi yang diturunkan, diwariskan. Jadi ini yang menjadi kasta daripada kasta Ksatria ataupun kasta yang memerintah. Jadi raja dan juga para tentara memiliki posisi demikian menjadi kesatria. Jadi dengan demikian kasta daripada Ksatria ini berkembang dan yang orang-orang lain lagi ada orang-orang biasa, apakah mereka itu petani atau pekerja kerajinan tangan ataupun perdagangan, mereka juga menurunkan pekerjaan mereka kepada anaknya dan ini menjadi kelas daripada kelas Waisa dan sebagai tambahan terdapat kasta Brahma yang di atasnya bukan. Jadi terdapat 3 kasta bukan. Jadi kasta Brahma, kasta Ksatria dan kasta Ksatria dan semua kasta ini terdiri daripada orang-orang Aryan. Jadi orang 3 kasta ini diizinkan untuk membacakan himne Weda dan untuk melakukan pengorbanan. Dikatakan bahwa mereka yang dilahirkan sebagai orang Aryan dan juga disebabkan karena kehidupan keagamaan, setelah masuk ke dalam agama, maka mereka juga mempraktekkan agama, maka mereka juga mempunyai kehidupan agama, maka mereka juga disebut sebagai Dwija ataupun memperoleh kelahiran double ataupun kelahiran double. Jadi bukan hanya kehidupan manusia saja, tetapi juga kehidupan beragama. Jadi ini adalah 2 kehidupan. Jadi ini adalah nama yang muncul di belakangan. Jadi seperti sama seperti menjadi kasta yang memerintah. Jadi raja dan juga para militeri yang memiliki posisi sedemikian. Jadi demikianlah kasta mereka itu berkembang. Dan orang-orang yang biasanya mereka juga mulai mereka itu petani atau mereka mempunyai bisnis apapun, mereka menurunkan pekerjaan mereka dari ayah ke anak dan ini menjadi kasta daripada Waisya. Dan sebagai tambahan, sebagaimana saya sebutkan itu, dari kedua kelompok ini dan ditambah dengan kasta daripada Brahman, ini menjadi 3 kasta tersebut. Jadi kasta Brahma, kasta Ksatria, dan kasta
kesatria dan Vaisya, ini semua anggotanya adalah dari bangsa Arya. Jadi ketiga ini diperbolehkan untuk menyanyikan lagu pujian dan juga melakukan pengorbanan. Jadi juga dikatakan bukan saja mereka terlahirkan sebagai seorang Arya, tetapi karena agama daripada Vedik ini, setelah mereka juga mempraktikkan Weda, mereka juga dikatakan sebagai orang yang memperoleh Dwija ataupun kelahiran kembali, artinya adalah orang yang memperoleh dua kelahiran. Karena setelah bukan hanya kelahiran sebagai manusia saja, tetapi juga kelahiran sebagai menjalani kehidupan daripada keagamaan. Jadi itulah yang disebut sebagai dua kelahiran, dan selain daripada ketiga kelompok orang ini adalah orang Sudra. Jadi siapa orang-orang Sudra ini? Jadi ini adalah orang-orang yang telah menyerah kepada Arya. Jadi orang-orang awal ataupun penduduk setempat yang tinggal di sana, ketika orang Arya menyerang ke sana, mereka kalah kepada Arya, dan setelah mereka kalah dengan Arya, mereka menjadi pelayan ataupun budak daripada orang-orang Arya. Dan ketika mereka menjadi orang demikian, maka orang Arya memanggil mereka sebagai orang yang barbar dan sebagainya, dan semua orang yang menyerah kepada Aryan mereka tidak mempunyai hak yang sama dengan tiga kelompok orang di atasnya. Jadi orang inilah yang disebut sebagai orang yang memiliki satu kelahiran ataupun ekajati. Jadi mereka disebut lahir sekali karena mereka hanya memiliki satu kehidupan. Jadi mereka hanya bisa menjadi pelayan dan tidak mempunyai hak untuk menjalankan praktek Weda. Dan untuk alasan itulah, maka mereka hanya menjalani kehidupan pelayan dan tidak dapat mempraktikkan agama. Jadi itulah sebabnya disebut sebagai satu pelayan. Tetapi bagaimanapun juga pada saat itu, original daripada tentang empat kasta ini adalah terjadi pada masa periode Beda sebelah akhir. Sebagaimana saya sebut tempo hari, jadi karena pekerjaan dan tugas yang masing-masing, maka terjadilah perbedaan daripada kasta-kasta tersebut. Dan karena jadi seperti raja dan seperti misalnya raja dan Ksatria memerintah melalui kekuatan politik atau militer, ya mereka juga terus-menerus, maka itulah terjadi menjadi satu kelas kastra, dan kemudian kelas lain lagi para Vaisya juga terbentuk satu kasta berdasarkan bisnis yang diturunkan daripada orang tua kepadanya. Jadi pada dasarnya empat kasta itu berkembang itu secara bertahap. Itu bukanlah terjadi tiba-tiba munculnya empat kasta tersebut. Jadi saya rasa empat kasta itu menjadi semakin berkembang, dan mereka karena populasi dan perkembangan menjadi semakin berkembang, maka terjadilah terbentuk daripada empat kasta. Jadi pertama adalah adanya kasta daripada Bama, kemudian adalah
para Jadi pemimpin 오늘 세나 yang disebut sebagai satria. giri mata. Chatiya saat itu kan harus bisa nada. Giri. Jadi Jadi 오늘 sekarang senada 계보당 머미니가 로 디난 두도와 계보 지고 뭐임 디나로 라다지 롬보당 머미 디즈네 디난 두예빈 just 체드리아사 디나로 Jadi dalam bahasa Tibet, Ksatria itu termasuk raja dan para menteri dan para militer, tetapi di dalam bahasa Sanskrit itu ada bagiannya lagi, yaitu rajanya dan ksatria. Kalau rajanya itu adalah raja, tetapi kalau ksatria itu adalah untuk para menteri dan yang lainnya. Jadi kastanya itu adalah raja dan para menteri dan khususnya dan juga para pejabat militer dan sebagainya. Dan mereka yang bekerja di perdagangan dan juga pertanian dan sebagainya, itulah yang disebut sebagai kelompok Vaishya. Mereka lah yang melakukan pertanian dan perdagangan. Itulah kasta daripada Vaishya. Dan orang-orang dan sutra itu adalah yang melakukan sebagai pelayan dan sebagainya. Jadi keempat kasta ini kemudian hari menjadi sangat stabil dan menjadi satu tradisi yang tak dapat diganggu gugat. Jadi itulah bagaimana ia terjadi dan berkembang. Dan terutama untuk bangsa orang Arya, orang Arya itu dibagi atas 3 kelompok orang, bukan? Dan di antara ketiga itu, yang paling bertanggung jawab itu adalah melakukan pengorbanan. Dan orang yang siapa pula yang melakukan ritual pengorbanan itu adalah pada Brahmana, dan untuk alasan itulah semua tradisi daripada agama dan budaya pada saat itu terutama benar-benar menguntungkan daripada kasta Brahma, dan ia mengambil sebagai fondasi, itu sebagai fondasinya. Dan kemudian itulah artinya kita menyebutnya sebagai perabatan daripada Brahmana pada saat periode Veda akhir. Jadi ini berakhir untuk sekitar 600 tahun. Jadi selama 500-600 tahun ini, ketika perabatan Brahmanis berkembang, kita berbicara tentang spiritual. Dan spiritual, pengetahuan tentang batin itu berkembang dan sangat menyebar. Dan banyak sekali aliran filsafat yang tak terhitung banyaknya berkembang, termasuk juga tradisi sastra. Dan ketika kita berbicara tentang periode akhir Veda, maka untuk membuatnya mudah untuk dimengerti dan juga untuk mudah diingat, saya akan selama 500 sampai 600 tahun masa perabatan Brahmis ini kita bagi menjadi 3 bagian. Kenapa kita membaginya menjadi demikian? Yang pertama adalah, bagian pertama adalah 4 Veda, bagian kedua adalah periode Brahmanis, yang ketiga adalah zaman filsafat. Jadi, sebagaimana saya sebut terdahulu, literatur daripada India, terutama literatur Veda, sebagaimana ia berkembang, ia tidak merupakan satu pekerjaan yang konklusi dalam satu teks. Terdapat banyak sekali karya-karya yang muncul satu dengan lainnya, dan bahkan literatur, hasil karya literatur itu ada yang muncul pada saat yang bersamaan, ada yang muncul secara berurutan dan sebagainya. Dan divisi pembagian saya di sini dijadikan menjadi 3 bagian yang berbeda.
Maksudnya karya sastra dan literatur itu dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian. Ini bukan dalam hal istilahnya dalam waktu, bukan daripada masalah itu. Ketika kita berbicara tentang masa 4 Weda itu muncul, bisa saja terjadi secara bersamaan ataupun secara kenapa saya membagikan dia menjadi 3 bagian adalah berbicara tentang bagaimana cara literatur itu ataupun pekerjaan tekstual itu dihasilkan atau ditulis. Jadi dalam bahasa Inggris mungkin kita berkatakan dalam tulisan literalnya. Jadi itulah sebabnya kita membagikannya menjadi 3 kelompok, bukan dalam kronologisnya. Bila mana kita jadi kita bukan berbaginya berdasarkan masalah kronologi atau waktunya. Jadi kita berdasarkan literaturnya. Jadi pertama adalah kita berbicara tentang keempat Weda. Bagaimana keempat Weda itu disusun. Kita berbicara tentang keempat Weda itu disusun. Inilah yang akan kita berbicara nanti. Jadi ketika kita berbicara tentang Weda, seperti yang sudah saya sampaikan tempo hari, kita berbicara dari pandang yang lebih luas, semua literatur dalam Weda dapat disebut sebagai Weda. Jadi ketika kita berbicara tentang sastra atau literatur dalam Weda, maka kita dapat membagikannya menjadi 3 bagian. Yang pertama daripada 3 bagian ini adalah mantra atau samhita. Di dalam Tibatan disebut nga atau nga, mantra atau samhita. Jadi ini adalah merupakan teks akar daripada Weda. Bagian kedua adalah yang yang muncul dari Brahmana, jadi disebut sebagai Brahmana. Jadi kita berbicara di sini adalah bukan kasta Brahmana, tetapi adalah teks dari para Brahmana. Jadi nama teks ini adalah Brahmana. Jadi ini pada dasarnya ini adalah literatur dari para Brahmana. Dan bagian ketiganya adalah Upanishad. Diterjemahkan sebagai menghormati atau lebih dekat ke duduk dekat itu artinya adalah teks filsafat di masa lampau ketika teks filsafat ini diajarkan kepada murid, maka itu harus dilakukan secara rahasia. Dan oleh sebab itu, maka sang murid itu harus sangat dekat dengan sang guru. Dan guru akan secara rahasia mengajarkannya. Jadi itulah sebabnya disebut duduk di dekat atau duduk dekat. Dan itulah mungkin namanya dari sana. Jadi ketika kita berbicara tentang akar teks daripada Weda, dan yang ketiga itu adalah yang kedua adalah Brahmana, yang ketiga adalah Upatiksa. Ketika kita berbicara 3 jenis sastra dalam Weda, ketika kita berbicara tentang samhita ataupun samhita ini, teks akar itu
Jadi ini adalah berupa himne abde yang himne teks akar dari Weda yang juga terdapat dalam 4 jenis Weda, yaitu Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, dan Atrawa Weda. Tetapi ketika Weda pertama kali muncul, ia tidak ada yang lain kecuali daripada Rig Weda, dan yang 3 lainnya tidak ada pada saat itu. Dan Rig Weda itu tidaklah ditulis ketika ia pertama kali muncul, ia ditransmisikan ataupun dipertahankan melalui transmisi lisan dari oral secara olah dari yang satu ke yang lainnya. Waktu ketika itu ditulis adalah masa setelah periode Weda akhir. Jadi itu ada akhir daripada periode Weda, dan 3 Weda lainnya juga ditulis atau disusun pada akhir periode Weda berikutnya. Jadi ketika kita berbicara tentang hal ini, kita pertama berbicara tentang 4 Weda. Pertama yang ada kita berbicara tentang bagaimana Weda itu disusun. Yang kedua adalah Brahmana itu bagaimana teks itu Brahmana. Yang ketiga adalah kita sebut sebagai terdapat satu teks yang disebut Arya Nyaka. Jadi pada saat ini sekitar waktu ini Brahmana, Arya Nyaka, Upanishad dan muncul. Jadi 3 teks ini, Brahmana, Arya Nyaka, Upanishad muncul daripada periode ini, dan juga 2 epos yang besar muncul seperti yaitu Mahabharata dan Ramayana pada saat ini. Jadi pertama saya ingin berbicara tentang teks akal daripada Weda. Sebagai saya sebut tempo hari, teks daripada Weda, teks-teks Brahmana itu memerlukan beberapa abad untuk merampungkannya. Jadi selama daripada berabad-abad ini banyak sekali orang yang menyusun dan mengeditnya, dan akhirnya mereka disusun menjadi teks yang dapat kita lihat saat ini. Jadi Weda yang kita dapat baca saat ini sebelum ia ada, teks itu ditulis secara berurutan waktu. Jadi kemungkinan saja teks-teks itu bisa terjadi satu setelah yang lainnya. Mungkin juga ditulis pada saat yang bersamaan. Jadi waktu tidaklah fix. Namun bagaimanapun juga, ada yang mengatakan bahwa Rig Weda adalah yang pertama dan Weda 3 berikutnya itu adalah muncul belakangan. Ini sudah jelas. Jadi Brahmanas dan juga teks-teks lain mungkin muncul mungkin setelah daripada 3 karya Weda tersebut, dan berikutnya adalah 4 Weda. Kita berbicara tentang teks akal daripada Weda, yaitu kumpulan dari himne pada para dewa. Dan di antara itu, Rig Weda itu adalah merupakan Weda yang paling awal, dan sesudah itu adalah Sama Weda, dan kemudian Yajur Weda, dan yang keempat adalah Atara Weda. Ini Atara Weda adalah merupakan yang paling belakangan muncul. Jadi di antara 4 ini, Rig Weda adalah merupakan paling awal, dan ia adalah merupakan literatur daripada sastra Weda, dan kemudian Sama Weda
kebanyakan kontennya adalah pada dasarnya adalah berada di dalam Rig Veda, tetapi ada sedikit perbedaan. Karena belakangan di dalam Samaweda itu terdapat manuskrip atau naskah-naskah yang mungkin disusun daripada teks lain. Jadi secara ringkas, Samaweda itu adalah seperti koleksi baru ataupun edisi baru daripada Rig Veda seperti itu. Dan yang terakhir adalah Yadur Veda terbagi atas dua bagian, yaitu terang dan gelap. Kenapa gelap disebut teks yang gelap? Karena teks akal daripada Veda dan juga komentar daripada Brahmana dan juga filsafat gabung bersama. Dan karena ini tertulis secara bersamaan, dan maka tidak terlalu jelas apa perbedaan komentar dan juga teks akarnya, makanya ia disebut sebagai gelap. Karena perbedaannya itu tidak jelas, karena kita tidak tahu bagaimana membedakan mana yang teks akar, mana yang komentar, itulah yang disebut bagian gelap. Itulah yang disebut sebagai Yajurveda bagian gelap. Yajurveda Yajurveda teks daripada Rig Veda dan dikombinasi dengan teks daripada Brahmanikal. Jadi karena ini adalah dua teks yang bersamaan, maka ini adalah sedikit teks yang sedikit berbeda. Itulah sebabnya kenapa kita sebut sebagai Yajurveda. Dan Yajurveda bagian gelap, bagian terang, sama saja adalah teks akal dan komentar itu bersatu, tetapi di sini sangat jelas sekali komentarnya dan teks akalnya, dan itulah sebabnya kita sebut sebagai bagian yang terang. Kita berbicara tentang teks dari Brahmanakal. Kita akan berbicara tentang hal itu belakangan. Saya tidak akan menjelaskannya saat ini. Jadi secara ringkas, banyak para peneliti berpendapat bahwasannya Samaweda, Yajurveda mengambil teks Rig Veda sebagai dasarnya. Memang sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya keduanya mengambil Rig Veda sebagai dasarnya. Jadi mereka juga bertanya-tanya kenapa setelah mempunyai Rig Veda, kenapa masih tambahkan dua jenis Veda lainnya. Jadi sampai saat ini juga sampai tidak tahu jelas alasannya kenapa dibutuhkan kedua jenis Veda inilah. Kita bagaimanapun juga banyak sekali ahli secara umum menerima dan juga menyetujui sebagai mana saya jelaskan di dalam Rig Veda ketika kita melakukan pengorbanan, Anda membutuhkan 4 pendeta atau Ritvich atau 4 orang Ritvich, pendeta yang Anda butuhkan untuk melakukan ritual pengorbanan, dan keempat jenis pendeta berbeda. Dan karena terdapat 4 pendeta yang berbeda, jenis pendeta yang berbeda untuk ritual kurban ini, yang pertama, dia mempersiapkan semua ritual yang pertama, dan itulah
Jadi Yajurveda adalah teks yang menjelaskan peran dan tugas yang terkait dengan jenis pendeta yang pertama, dan Samaveda itu adalah menjelaskan tentang jenis tugas pendeta yang kedua, yaitu mencakup nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh pendeta kedua ini. Jadi itulah sebabnya kenapa mereka menulis kedua jenis Weda ini. Jadi boleh dikatakan kedua jenis Weda ini ditulis khusus untuk kedua jenis pendeta ini, yaitu Wajurweda dan Samaveda ini muncul. Ya, demikianlah yang diduga oleh para ahli ini. Dan sejalan dengan tradisi daripada Weda berkembang dan agama berkembang, apa yang terjadi adalah mereka mempunyai kepercayaan pada dewa, tetapi tidak mengambil spiritual secara mendalam di dalam batin. Jadi pada masa Rigveda pertama kali muncul, pada saat Rigveda di belakangan jadi oleh sebab itulah Weda itu boleh dikatakan adalah sesuatu yang lebih utama fokus pada pengorbanan dan ritual saja. Dan ketika kita melakukan pengorbanan dan ritual ini, semua gerakan daripada tangan daripada pendeta ini menggerakkan tangan itu semua mempunyai makna dan punya konten, dan semua itu termasuk semua yang dibacakan juga harus tertentu, dan oleh sebab itu maka ritual itu menjadi sesuatu yang rumit, dan oleh sebab orang tidak akan bisa mengerti, dan karena terlalu rumit orang-orang tidak akan bisa mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Seperti misalnya ketika kita melakukan puja wajar kilai dan sebagainya, yang menjadi sangat komplikated, Anda tidak bisa melakukannya. Jadi demikian juga dengan hal ini, ritual yang sangat kompleks sekali, jadi orang-orang biasa tidak mampu untuk melakukannya. Dan apa yang terjadi adalah karena ini terlalu sulit, maka Anda harus menulisnya, mencatatnya. Dan Anda perlu untuk menjelaskan prakteknya secara mendetail. Dan untuk alasan itulah, teks daripada Wajurveda dan Samaveda itu kenapa muncul, dan juga Weda-Weda yang lain muncul, dan bukan itu saja. Dan juga komentar dari tentang Weda menjadi teks dari pada Brahmana, jadi muncul teriakan banyak teks. Jadi karena munculnya karena ritual ini menjadi semakin komplit dan rumit, jadi Anda harus menulisnya dan menjelaskan kepada orang. Jadi demikianlah munculnya teks-teks ini, dan di antara daripada di dalam Wajurveda dijelaskan jenis-jenis daripada ritual yang kita lakukan. Ada yang dilakukan sekali setahun, ada beberapa kali setahun, ada yang harus kita lakukan setiap hari, setiap tahun. Jadi terdapat juga ritual pengorbanan. Saya mungkin akan memberikan pengenalan pada Anda beberapa tentang ritual daripada Weda itu. Dan kebanyakan daripada ritual Weda itu berasal daripada periode Brahmana ataupun akhir periode Weda. Dan di antara mereka, praktis daripada tradisi daripada ini yang sangat baik bertahan
beberapa masih bertahan sampai hari ini. tadi Ya, ya jadi di antara beberapa ritual ini masih bertahan hingga saat ini. Maksudnya, 明的那么连给说的呀，金必须。打丈夫的哪菜吧的年味 di sini ada beberapa, saya ingin menunjukkan beberapa nama ritual-ritual ini. Yang pertama ada ritual untuk fase bulan membesar atau menuju purnama dan menuju bulan mati. Yang kedua adalah ritual memberi makan kepada para leluhur. Ini sama dengan orang Tibet atau seperti puja sur. Demikian juga puja api untuk Agni. Ini mungkin puja api yang dilakukan setiap hari. Dan kemudian kurban 4 bulanan. Dan jadi ini yang mereka masih terus lanjutkan, yaitu dari bulan ke-7 sampai ke-10, bulan ke-10. Jadi satu kali sehari, satu kali makan sekali. Jadi ini adalah periodenya. Kemudian persembahan Amrita kepada Agni. Jadi ini boleh katakan memberikan alkohol pada Agni. Dan juga ritual untuk menobatkan seorang raja. Ini adalah ritual penting, nanti saya akan bicarakan hal ini. Kemudian pengorbanan kuda. Ini juga sangat terkenal dan saya akan jelaskan di bawah. Dan yang terakhir adalah persembahan untuk Agni. Jadi saya akan menjelaskan ini nantinya. Pertama-tama, saya akan berbicara tentang ritual daripada penobatan. Sebagaimana saya semua ritual ini sesungguhnya adalah sangat penting sekali, namun bagaimana di antara banyak jenis ritual dalam Rigveda, disebabkan karena waktu saya tidak bisa menjelaskan semuanya, namun saya akan coba memberikan sedikit penjelasan tentang ritual penobatan raja. Dan ritual untuk penobatan disebut ritual penobatan. Tadi Jisi la wangku shoga saadi chamsi ki ta tadi brahmanan saadi chamsi shung saadi or shu ba ta chamsi shung saadi ya peja cik marta peja penobatan ini berasal dalam teks Brahmana. Sebenarnya terdapat daripada teks-teks yang berbeda karena Brahmana itu di dalamnya termasuk banyak sekali teks. Dan di antara itu ada teks yang ini. Yang disebut Aitareya Ranyaka. Jadi ini adalah merupakan salah satu teks di dalam teks Brahmana. Apa yang dikatakan di sini adalah bagaimana cara penobatan itu disebutkan dalam teks ini. Akan di saat itu adalah hal pertama yang harus Anda lakukan adalah jadi kesan raja itu, hal yang pertama itu yang kita lakukan haruslah ada tata raja, dan kamu harus menutupinya dengan kulit harimau. Jadi termasuk ada cakar-cakarnya. Kita tidak boleh meletakkannya dengan isi bulu yang terlihat dari luar. Dan kemudian kepala harimau tersebut harus menghadap ke timur atau ke depan.
Jadi kita harus mentarik kulit harimau dengan cara demikian. Kenapa kita harus meletakkan kulit harimau sebagai demikian? Karena harimau ini adalah raja binatang. Oleh sebab itu raja menggunakan kulit harimau ini, itu mereka meyakini bahwa pemerintahnya akan stabil dan kuat. Mereka mempercayai hal ini. Dan kemudian raja yang akan dinobatkan, si raja akan dari belakang menuju ke tahta dan menghadap ke timur, dan kemudian ia harus berlutut di satu lutut kanannya dan memegang tahta dengan kedua tangannya dan membacakan mantranya. Jadi memegang kedua tangannya dan membacakan mantra, dan pada saat itu para siamresan, para brahmana, mereka akan menuangkan air khusus. Jadi ini adalah merupakan air yang khusus, bukan hanya air yang biasa, tetapi adalah air suci, air yang spiritual, air yang khusus. Dan mereka mengambil air suci ini, dan mereka akan menuangkan ke atas kepala raja, dan mereka akan mengatakan, ini adalah raja dunia. Inilah yang mereka katakan. Tidak hanya itu saja, kemudian pada akhirnya raja akan diberikan minuman amrita, itu adalah minuman alkohol tentunya. Kemudian mungkin didudukkan pada tahta dan kemudian minum. Itulah demikianlah upacara penobatan raja itu, ritual penobatan raja itu akan dirampungkan. Jadi ritual ini sangat penting sekali. Jadi kita memberikan empowerment, abhiseka, ini sama seperti misalnya sumbernya. Jadi ritual original daripada abhiseka ini berasal dari sini. Memberikan empowerment adalah orang India ataupun inisiasi. Jadi artinya adalah Anda memberikan abhiseka pada raja, empowerment, pemberdayaan pada raja, itulah yang kita beri, itulah yang kita lakukan. Itu kita memberikan kekuasaan pada raja. Di sana dan ngukuk yang kedua kita bisa melihat kenapa pengorbanan kuda sama sekali udah tidak seperti itu, tidak sesederhana untuk memiliki anak saja, dan ada tujuan dan maksudnya sudah menjadi berbeda sama sekali. Jadi siapa melakukan pengorbanan kuda ini? Ini melakukan pengorbanan ini. Jadi siapa yang dapat melakukannya adalah raja di atas raja, seorang raja yang sangat agung, sangat besar sekali. Itulah yang boleh melakukan pengorbanan kuda itu. Selain daripada itu tidak. Dan apa yang orang-orang percaya pada waktu itu adalah bila mana Anda dapat
melakukan pengorbanan daripada jumlah 100 kuda, maka akan sangat besar sekali manfaatnya. Dan apa manfaatnya daripada itu? Bila mana Anda melakukan pengorbanan 100 kuda, maka akan mencapai keadaan daripada Indra dan menjadi raja daripada semua dewa. Dan Anda akan memiliki manfaat untuk menguasai seluruh dunia. Dan cara ritual itu dilakukan adalah, pertama-tama Anda harus memilih kudanya. Jadi kuda ini harus kuda tertentu. Saya menunjukkan gambarnya. Jadi kuda-kuda ini harus dalam warna warna putih ya, dikarenakan kuda itu pergi. Jadi ini sama seperti kita melepaskan binatang itu. Kemudian kuda ini dibiarkan berkeliaran selama 1 tahun. Dan sang raja akan mengirimkan orang itu untuk mengikuti daripada kemana kuda ini pergi. Jadi ada 100 orang kuda, maka Anda harus mencari 100 orang untuk mengikuti kuda-kuda tersebut. Bukan itu saja, sang raja sendiri juga, ia juga akan dengan pasukannya mengikuti daripada kudanya. Kenapa ia mengikutinya adalah karena ia akan mengambil daripada kerajaan orang lain. Karena itu ia harus mengikutinya. Dan raja itu berperang di dalam pilihan. Jadi raja yang melakukan pengorbanan kuda itu ingin mengambil kekuasaan daripada semua daerah yang dan dihina. Maka setelah ia ke negaranya, menjadi sangat terkenal sekali. Bagaimana sekali. Jadi kita akan berbicara tentang pengorbanan kuda. Kita akan berbicara tentang puja api Agni atau Agni Yadana. Agni Yadana adalah merupakan ritual terpenting bagi bangsa Arya. Adapun alasan kenapa ia merupakan ritual sedemikian penting adalah
지단기 급지주산의 다 김상 소수기 아니 다고 디수 탐지해라로야 아니 지 kinh过 신야다 안다는 신기지 Quran Holy Fire Karena semua kepala rumah tangga pada saat itu memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan mandala dan menyalakan api khusus atau api suci dan sebagainya. Bila mana tidak melakukan ataupun memenuhi tanggung jawab ini, itu adalah menunjukkan rasa tidak hormat dan tidak percaya pada dewa. Tidak hanya itu, di dalam hal kehidupan daripada seorang Brahmana, ia harus melewati 4 fase kehidupan. Yang pertama adalah fase selibat, yang kedua adalah fase kehidupan rumah tangga, dan kemudian kehidupan hutan, dan yang ketiga hidup daripada sedekah. Jadi mereka harus menjalani 4 tahapan kehidupan ini di dalam hidup mereka. Dan ketika kita berbicara, kita akan berbicara tentang 4 fase ini kemudian hari. Jadi kita tidak akan bicarakannya pada kesempatan ini. Jadi fase selibat itu adalah fase di mana mereka pergi belajar semua teks-teks pramikal, dan setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan menyelesaikan fase itu, mereka akan kembali dan mereka akan menikah. Dan pada saat bersama mereka menikah, maka apa yang perlu lakukan adalah mereka harus menyalakan api suci di dalam rumah tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai ritual daripada Agni Yadana. Jadi ini adalah merupakan persembahan pada Agni. Jadi kapan hari ini dilakukan? Ritual ini harus dimulai pada hari pertama, baik fase bulan menuju purnama atau bulan mati. Jadi dan ia membutuhkan 2 hari untuk menyelesaikan seluruh ritual tersebut. Jadi pada hari pertama, setelah menunjuk dan menentukan keempat orang pendeta korban, dan mereka kemudian akan mempersiapkan perapian yang berbentuk bundar dan persegi. Dan juga kadang-kadang juga membuat perapian berbentuk bulan sabit yang menghadapi ke selatan yang diletakkan di antara keduanya. Jadi, pertama-tama salah seorang daripada pendeta tersebut harus menyalakan api dengan menggosokkan 2 batang tongkat api. Jadi saya ingin menunjukkan hal ini pada Anda. Jadi ia harus menyalakan api dengan menggosokkan kedua tingkat tersebut. Jadi cara api itu dihasilkan adalah dengan menggosokkan kedua tongkat ini atau kedua tongkat ini. Jadi Anda bisa melihat bahwa yang lebih tua memegang tongkatnya, bukan? Jadi ia menggesek-gesekkan tongkat itu untuk menyalakan api. Jadi mereka menyalakan api dengan cara demikian, bukan sembarang api. Ini adalah cara yang sama bagaimana orang-orang puluhan ribu tahun yang lalu menyalakan api ataupun memulai api. Jadi begitu api setelah api menyala, maka mereka harus melalui beberapa langkah untuk memurnikan beberapa tahapan pemurnian. Dan pada saat ini Sang Brahma bukan yang akan menikah, bukan? Dan Sang Brahma yang menikah itu harus melafalkan nama para dewa, dan
kemudian akan jalan masuk ke dalam rumah. Dan pada saat itu, sang pendeta yang memimpin itu akan mengajarkan kedua mereka untuk bagaimana menyalakan api dengan menggosokkan kedua batang kayu tersebut. Alasannya untuk mengajarkan demikian adalah keesokan paginya, yaitu hari kedua, masih ada terdapat perapian persegi 4, bukan? Mereka berdua lah yang harus menyalakan api di perapian persegi tersebut, dan untuk alasan itulah maka mereka harus diajarkan bagaimana cara menyalakan api tersebut, dan setelah mereka diajarkan maka mereka akan menyalakan api di perapian persegi tersebut, dan mereka harus berlutut dulu di depan perapian tersebut dan bersujud pada para dewa, dan api yang menyala akan sepanjang malam, dibiarkan sepanjang malam, dan kemudian keesokan paginya seorang brahmana akan datang untuk memadamkannya. Jadi ritual ini adalah disebut sebagai ritual Agni Yadana, jadi persembahan pada dewa api Agni. Jadi ini adalah ritual yang dilakukan sekali dalam seumur hidup. Jadi ritual ini adalah merupakan ritual yang sangat penting sekali juga. Bagaimanapun juga. Jadi sekarang saya berbicara tentang Veda keempat, yaitu Atharva Veda. Adapun alasannya adalah Atharva Veda itu berhubungan dengan mantra. Kita berbicara tentang Veda keempat, yaitu Atharva Veda. Jadi Atharva Veda adalah Veda yang keempat. Jadi ketika kita berbicara tentang 4 Veda, inilah merupakan Veda yang keempat atau 4 yang terakhir. Jadi 3 Veda yang sebelumnya terutama mengajarkan ritual pengorbanan dan himne-himne, dan teks-teks mereka adalah terutama membicarakan tentang hal-hal ini. Dan secara fundamental, secara dasar, Yajurveda dan Samaveda berdasarkan pada Rig Veda dengan teks-teks lainnya yang ditambahkan ke dalamnya, bukan? Jadi bukan sama sekali tidak ada hubungan dengan Rig Veda, tetapi Atharva Veda sedikit berbeda. Ketika kita berbicara tentang filsafat, Atharva Veda adalah merupakan tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan Rig Veda. Atharva Veda sendiri, ia memiliki 12 buku dan memiliki lebih kurang 3.000 bait atau stanza. Dan topik terutamanya adalah tentang mantra untuk melindungi diri dari roh, penyakit, ular berbisa, binatang berbahaya, bandit, dan sebagainya. Jadi ia mengajarkan berbagai mantra untuk tujuan-tujuan tersebut, dan demikian juga mengajarkan mantra untuk panjang umur, kemakmuran, kesehatan yang baik, perjalanan mudah ketika Anda melakukan perjalanan, ataupun menaklukkan orang lain, ataupun kemenangan atas orang lain, dan ada instruksi intinya dan sebagainya untuk mencapai hal ini. Jadi secara umum, bila mana Anda bertanya-tanya kapan Atharva Veda muncul, kita tidak jelas kapan ia muncul, tetapi kita bisa kira-kira mungkin adalah sekitar waktu yang sama dengan Yajurveda. Pada saat itulah Atharva Veda itu muncul. Dan khususnya, dan Atharva Veda itu benar-benar tidak banyak hubungan dengan Veda-Veda lainnya. Dan untuk alasan itulah terdapat periode beberapa waktu banyak orang tidak mengakui bahwa Atharva Veda ini adalah sebagai bagian daripada Veda. Mereka itu mengakui Atharva Veda itu adalah sebagai bagian daripada Veda hanya setelah dimulainya era umum. Jadi, bila kita berpikir demikian, jadi teks ini hanya ditulis sampai beberapa ratus tahun kemudian. Jadi sesudah
Atara Weda muncul dan ditulis beberapa ratus tahun, barulah ia diakui sebagai bagian daripada Weda. Dan nama asli daripada Atara Weda adalah pada awalnya nama asalnya daripada Atara Weda pada awalnya awal sekali adalah Atharva Anggiras. Mungkin disebut sebagai Atara Anggiras. Atharva Anggiras mempunyai dua kata, yaitu Atharva dan Anggiras. Jadi ia terdiri dari dua kata ini, dan nama ini adalah merupakan nama daripada nama dua pendeta pengorbanan daripada zaman kuno. Dari tradisi Atharva, yang satu berasal daripada tradisi Atharva, dan fungsi utama daripada ritual ini adalah ritual mantra yang damai dan ataupun aktivitas. Jadi fungsinya adalah tradisi Atharva, terutama ritualnya adalah mantra yang damai atau memperkaya dan meningkatkan, dan tradisi Anggira adalah terutama adalah ritual mantra murkar atau aktivitas murkar. Dan di kemudian praktek daripada kedua tradisi ini digabungkan menjadi satu teks. Dan itulah kita sebut sebagai Atara Weda. Jadi asal usul daripada Atara Weda berbeda daripada yang lainnya. Jadi ia berbeda dengan Weda-Weda lainnya. Kita berbicara tentang Atara Weda, dan di dalamnya terdapat banyak sekali mantra, dan kata mantra ini banyak sekali term yang dipakai untuk mantra. Tapi bagaimanapun juga kita sering menyebutnya sebagai mantra. Dan Atara Weda terdapat banyak sekali mantra-mantra diraja, dan bukan itu hanya saja, bahkan di dalam Rig Weda, terminologi ataupun istilah daripada mantra juga ada. Contohnya adalah dalam buku terakhir atau ke-10 daripada Rig Weda. Terdapat bagian daripada Purusa Sukta atau nyanyian makhluk hidup. Dan di mana di sini kata mantra atau canda muncul. Jadi mantra atau canda muncul. Mungkin saja kita boleh menerjemahkan ke dalam bahasa Tibet adalah nga. Jadi di dalam masa Atara Weda, jadi terdapat istilah mantra jadi kita dapat memahami bahwa di dalam Rig Weda juga terdapat istilah daripada mantra ini juga. Sebagaimana saya sudah sebutkan di atas, topik terutama daripada tiga Weda sebelumnya terutama adalah terkait dengan ritual pengorbanan, dan topik ataupun konten dari Atara Weda terutama adalah terkait dengan mantra. Dan karena ini alasan inilah terdapat perbedaan sangat besar sekali dalam hal konten. Karena terdapat perbedaan yang sangat besar ini, maka orang-orang tidak menerima Atara Weda sebagai bagian dari Weda ketika ia muncul. Karena tidak diterima, maka ia tidak diterima sebagai teks akal atau teks fundamental daripada Weda.
Pada saat itu, Atharvaveda itu tidak lebih daripada sebuah teks yang terhubungan dengan aktivitas mantra dan tidaklah dianggap sebagai teks-teks yang istimewa. Tetapi kemudian hari, para Brahmana mulai berpikir bahwa mereka mulai berpikir para Brahma melakukan ritual, bukan? Di antara itu, Brahma mengatakan, bila mana mereka hanya mengatakan, kalau kami cukup melakukan ritual saja, tidak oke lah. Itu tidak oke, karena maka ia juga harus mampu untuk menunjukkan beberapa kekuatan untuk meningkatkan kekuatan hidup dan meningkatkan jasa kebajikan dan menghancurkan musuh, penghalang, dan sebagainya. Dan bila mana tidak ada hal yang bisa kita tunjukkan yang praktikal, yang bermanfaat pada orang-orang, maka mereka orang-orang tidak akan percaya bahwa kita memiliki hubungan langsung dengan para dewa karena kita tidak dapat menunjukkan kekuatan-kekuatan tersebut. Dan untuk alasan itulah maka untuk hal itulah maka mereka mengembangkan minat lebih besar pada Atharvaveda untuk melihat seberapa besar mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka yang berhubungan dengan para dewa dan mengembangkannya. Dan itulah mengembangkan kekuatan khusus dalam ritual. Jadi itulah mereka mulai tertarik karena di dalam Atharvaveda terdapat mantra-mantra untuk meningkatkan kekuatan khusus dan sebagainya. Jadi mereka tertarik di dalamnya. Dan khususnya untuk membuat raja bertahan lama untuk tahan selama-lamanya dan mengalahkan musuhnya. Bila mana Brahmana tidak tahu mantranya untuk melakukan hal itu, maka ia tidak akan mampu untuk menjadi pendeta yang untuk mendoakan sang raja ataupun yang kita sebut sebagai purohita. Maka mereka tidak, atau pendeta kerajaan. Ya. Terdapat teks yang disebut Atara para Parisista. Ini seperti suplemen atau addendum untuk Atharvaveda. Apa yang dikatakan di dalam teks ini adalah purohita untuk menerima titel ini, maka Anda harus benar-benar terlatih dalam Atharvaveda. Bila mana Anda tidak terlatih dalam Atharvaveda, dan Anda tidak tahu bagaimana cara melakukan aktivitas di dalamnya, yang tertulis di dalamnya, maksud saya, maka Anda tidak mempunyai hak untuk menjadi pendeta kerajaan ataupun purohita untuk sang raja meningkatkan kekuasaan. Dan untuk alasan itulah, sang pendeta itu harus benar-benar terlatih dalam ritual ini. Dan untuk alasan inilah, apa yang orang-orang pikir pada saat itu, semua ritual yang ada di dalam Veda itu sangat complicated dan rumit. Dan yang benar-benar dapat membantu orang secara langsung itu adalah mantra. Inilah cara berpikir yang baru, dan itulah sebabnya pengaruh Atharvaveda menjadi meningkat, dan akhirnya Atharvaveda ini menjadi teks bagian dari teks daripada Weda. Dan jadi ketika kita mengatakan itu adalah sebagai bagian daripada 4 Weda, berarti itu adalah menjadi teks fundamental. Dan untuk itu, kamu harus memiliki kekuatan atau pengaruh dulu. Untuk menjadi teks itu, maka kita harus ada pengaruhnya dulu dan kekuatan untuk itu dulu. Dan untuk itu, maka
kita harus bisa menunjukkan suatu kekuatan yang orang-orang dapat melihat dengan mata sendiri. Dan mantra, bagaimana kita bisa mengerti daripada aktivitas mantra ini? Bagaimana aktivitas daripada mantra ini? Dan ini tidaklah begitu percis ketika kita berbicara tentang dalam teks Vajrayana. Orang kuno percaya bahwa semua bahaya muncul. Apakah mereka berasal dari mana? Mereka berasal dari roh atau dewa yang setan yang bermaksud jahat, atau dari orang lain yang melakukan sihir atau santet dan sebagainya. Dan itulah sebabnya semua bahaya muncul. Dan untuk alasan itulah melalui kekuatan daripada mantra kita dapat melenyapkannya ataupun jadi mantra, dan dengan instruksi mantra ini kita bisa melemahkan ataupun melemahkan sesuatu itu melalui kekuatan mantra ini. Dan untuk alasan inilah, jadi mantra ini menjadi sangat tersebar. Weda-weda sebelumnya adalah sangat berhubungan dengan ritual dan pengorbanan. Jadi objeknya adalah berbeda. Alasannya adalah pengorbanan itu dilakukan untuk dewa-dewa yang kuat. Sedangkan pada saat Anda melakukan mantra aktivitas adalah itu untuk dewa ataupun dewa kegelapan ataupun hantu ataupun roh. Bagaimana kita bisa mengetahui? Karena kita memanggil dewa atau iblis untuk mencapai tujuan kita, atau membuat mereka itu sebagai pelayan kita untuk membantu kita dan mencapai tujuan kita untuk menyakiti seseorang. Ketika kita berbicara tentang pengorbanan atau ritual pengorbanan itu, tubuh dan ucapan adalah yang paling penting. Tetapi dalam mantra, kekuatan internal atau kekuatan daripada batin kita itulah yang paling penting. Dan ketika kita berbicara untuk berbicara tentang mantra, maka untuk mempraktikkan mantra, kita membutuhkan kondisi. Kita membutuhkan dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kita harus memiliki mantra yang memiliki power atau kekuatan. Bila mana Anda hanya membacakan beberapa kata saja, itu nggak akan bekerja karena kamu bisa mengucapkan apapun yang kamu inginkan. Tapi orang-orang menciptakan mantra sendiri bukan saat ini. Dan ambil nama orang dan kemudian menjawab ini nama dan meletakkan mantra di antaranya dan kelihatannya seperti mantra, tapi itu sesungguhnya tidak tepat, tidak benar. Itu buat-buatan. Jadi mantra itu harus mempunyai kekuatan. Oleh sebab itu ketika kita membacakannya, ia mempunyai kekuatan dan manfaat. Jadi hanya sembarang mengucapkan kata-kata itu tidak oke, karena ia harus memiliki kekuatan. Dan hal kedua adalah kita harus mempunyai hal-hal yang bersifat simbolik. Dalam hal Buddhis, kita berbicara tentang mudra. Mudra ini tidak selalu bermaksud daripada tangan, tapi ini adalah simbol. Jadi kamu membutuhkan sesuatu. Dan kita membutuhkan dua hal ini. Barulah kita memenuhi semua hal yang kita butuhkan untuk memenuhi aktivitas dari ritual mantra tersebut. Jadi, aktivitas mantra itu terdiri dari beberapa jenis. Jadi, terdapat beberapa kategori mantra di dalamnya.
terutamanya adalah 3 kategori, yang damai, murka, dan yang memperkaya. Jadi ada 3 jenis kategori, tetapi memang adalah terdapat banyak kategori, tetapi ini adalah merupakan 3 kategori utamanya. Jadi juga terdapat mantra ilusi atau sihir. Ya, bila mana kita berbicara tentang jenis keempat. Ketika kita berbicara aktivitas damai atau berwelas asih, ini adalah bertujuan untuk mencegah bahaya dari sihir-sihir lain, makhluk halus atau penghalang, hantu, dan lainnya. Ketika kita melakukan aktivitas damai ataupun welas isi, kita melakukan dengan cara yang halus dan dengan cara seperti misalnya kita memberikan persembahan dan kemudian nasihat-nasihat untuk menyenangkan daripada para hantu atau setan atau roh pengganggu itu. Contohnya, bila mana kita ketika kita aktivitas damai itu, misalnya kita mengatakan, ambil persembahan ini, ambil ini aja, kamu gak ada gunanya Anda mengganggu orang lain, tolong ambil ini dan pergi saja. Itu sama saja caranya adalah seperti ini. Pada saat kita melakukan aktivitas daripada damai atau cinta kasih ini. Jadi contohnya pada saat itu sama juga ketika kalau Anda memiliki sakit kepala misalnya, maka terdapat roh yang mengganggu menyebabkan sakit kepala. Jadi pada saat itu kita akan mengatakan bahwa kamu jangan lakukan ini dan sebagainya, dan berharap semoga ia mengurangi kekuatannya dan kita melakukan purifikasi dan sebagainya. Kadang-kadang sang penghalang itu mungkin akan pergi ke tempat lain. Mungkin kamu melihat ada orang yang terganggu oleh roh ini, mungkin kamu melap badan orang daripada orang sakit ini, lalu membuangnya ke perempatan jalan, dan roh itu akan mengikuti kain tersebut. Nah, kita mengatakan tolong pergi. Ya, itu juga adalah metode yang lainnya. Jadi ini adalah semacam purifikasi ataupun yang aktivitas daripada damai. Jadi, bila mana mereka masih tidak mau mendengarkan atau tidak mau pergi, maka Anda harus mencari perlindungan dari dewa yang kuat dengan berdoa seperti misalnya kepada dewa ataupun dewa Indra. Atau cara lain adalah kita mengambil sesuatu yang khusus, sesuatu yang kebal terhadap setan, atau yang setan-setan ini takut, dan Anda pegang di tangan sebagai simbol. Untuk menghalangi ataupun membatasi daripada sang setan. Contohnya, Anda juga membuat perbatasan dengan api, air, atau batu, membuat batasannya, dan mengatakan bahwa Anda tidak boleh lewat sini. Jadi terdapat banyak aktivitas demikian, kita tidak perlu berbicarakan secara detail atau secara rinci. Kita damai, dan mengikuti itu adalah aktivitas murka. Aktivitas murka artinya adalah itu adalah untuk menyakiti atau menghancurkan seseorang yang lain.
Jadi kita membangkitkan atau memanggil setan-setan jahat untuk menyuruh dia menyakiti daripada orang lain. Jadi ini adalah aktivitas murka. Dan kemudian terdapat aktivitas memperkaya atau meningkatkan. Itu adalah untuk memperkaya atau meningkatkan status diri sendiri ataupun meningkatkan pahala kebajikan kita, umur panjang, kesehatan bagi membawa kesehatan bagi rumah tangga ataupun kemakmuran dan sebagainya. Jadi ini adalah mantra untuk tujuan ini. Jadi ketiga jenis aktivitas ini ada disebutkan dalam Atharvaveda dan juga sama juga dengan yang disebutkan dalam mantra rahasia kita, yaitu aktivitas damai, memperkaya, dan juga murka ini. Di sini, kita tidak berbicara tentang aktivitas dari magnetasi. Bila mana kita menambahkan aktivitas magnetasi, maka kita akan membicarakan tentang 4 aktivitas, yaitu cinta kasih, murka, dan memperkaya, dan juga aktivitas. Kita akan tidak berbicara banyak hal karena banyak sekali waktu kita. Demikian juga di Atharvaveda juga melakukan ramalan. Jadi biasanya kita melakukan ramalan itu dengan mala, dengan batu dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, tetapi ramalan itu sampai saat ini kadang-kadang orang jika kemasukan daripada roh dan biasa mengatakan sesuatu, juga itu disebut sebagai definisi ataupun ramalan. Jadi di India seperti misalnya yang mengambil orang-orang anak-anak kecil seperti 4-9 tahun dan melalui mantra dan sebagainya, dan kemudian ia dirasuki oleh dewa dan melakukan ramalan dan sebagainya. Dan kita tidak perlu menjelaskan hal ini hari ini. Dan jadi di Tibet hari ini, saat ini juga banyak sekali hal-hal tahyul yang terjadi, bukan? Bila mana Anda mengatakan tentang jadi sama halnya juga terdapat India. Jadi saya tidak juga perlu membicarakan hal ini terlalu banyak. Jadi secara ringkat, Atharvaveda terdapat banyak sekali instruksi tentang peramalan dan juga aktivitas mantra dan pengobatan, ramuan obat-obatan dan sebagainya. Dan semua aktivitas-aktivitas daripada mantra ini terdapat banyak sekali jenis aktivitas mantra ini. Ketika kita berbicara jenis-jenis aktivitas daripada mantra ini yang ada di dalam Atharvaveda, banyak sekali cara kita untuk menjelaskannya, tetapi salah satu caranya adalah pada abad ke-11 akhir, awal daripada abad ke-20, terdapat seorang filsafat ataupun cendekiawan dari Amerika dan juga Sanskerta. Saya tidak tahu bagaimana membacakan namanya. Mungkin tidak akan membacakan namanya saja. Tidak akan membaca namanya. Dan ia menjelaskan jenis-jenis mantra itu dalam 9 kategori. Saya akan membacakan hal ini. Saya tidak perlu membacanya, mungkin Anda perlu melihatnya, mungkin sudah bisa mengerti. Dan diantaranya adalah ada aktivitas daripada damai, meningkatkan dan murka. Jadi ini semua terkait dengan hal itu, maka saya tidak akan dan dalam bahasa Inggris adalah mantra untuk menyuburkan bajikan, mantra untuk panjang umur, mantra untuk menenangkan roh, mantra berhubungan dengan wanita, mantra berhubungan dengan raja, mantra menciptakan keharmonisan, mantra untuk meningkatkan kemakmuran, dan mantra untuk meningkatkan kehilangan kesalahan dan kenyanisan, mantra untuk mencapai tujuan para Brahma dan sebagainya. Dan juga terdapat seorang cendekiawan daripada Jepang dan juga seorang guru besar dan acarya Buddhis
dan ia terutama mempelajari tentang mantra dan ia menjelaskan berbagai jenis mantra dan sesi yang berbeda dan juga ada 9. Jadi seperti misalnya kegiatan untuk menyembuhkan penyakit, kegiatan untuk umur panjang, kegiatan untuk meningkatkan manfaat, menenangkan kesalahan, menciptakan keharmonisan untuk wanita, untuk menunjukkan atau untuk raja. Tapi bagaimanapun juga nama-namanya itu adalah 디간의 3대 치면서 제제 안에 자회 유지규 시세 시야였다. 다 디나라는 네 리주기 jadi nama-nama kegiatan mentertamkan, memperkaya dan murka memiliki nama yang sama seperti yang dijelaskan dalam Tantra Susiti dan Tantra Pencerahan Penuh Vairocana. Dan isinya juga tidak ada bedanya. Ada orang yang mengatakan bahwa jadi di sini kita berbicara tentang suci di Tantra adalah teks berbicara tentang ritual dan aktivitas daripada kriya Tantra. Jadi kita akan berbicara nanti dalamnya belakang hari dalam hal Tibetan. Di dalam Tantra Pencerahan Penuh Vairocana ini mempunyai makna yang sama dengan nama seperti misalnya mantra daripada seperti misalnya meningkatkan damai dan murka dan juga bhakti taisi. Dan juga termasuk wajar sekara tantra yang termasuk dalam yoga tantra. Sebagai tambahan daripada mententramkan, meditasi dan juga menghancurkan, terdapat 2 lagi juga juga menambahkan aktivitas daripada monetizing dan juga memerintah. Dan juga dalam Weda juga ada 5 aktivitas ini juga sesungguhnya memiliki nama yang sama. Dalam bahasa Sanskerta, nama-nama daripada aktivitas ini juga muncul dan semua aktivitas seperti misalnya aktivitas daripada menenteramkan, memperkaya murka dan juga monetasi dan sebagainya, semua ritual daripada mantra, sumber daripada semua itu dan bibitnya bila mana kita kalau mencarinya maka kita kembali lagi kepada teks Weda. Jadi bila mana kita mencarinya, maka kita harus mencari pada teks Weda. Jadi secara ringkas untuk alasan ini ketika kita berbicara tentang ritual daripada praktis daripada mantra rahasia, maka bibitnya, maka kita dapat menemukannya di dalam literatur Weda. Ketika kita berbicara tentang literatur Weda, mungkin itu adalah sejarah daripada 4.000-an tahunan, bukan? Jadi selama 4.000 tahunan ini, itu berarti 4.000 tahun yang lampau. Lalu bagaimana ia berubah dari Weda menjadi teks Buddhis, bagaimana ia berkembang? Ini sangat sulit sekali untuk mengatakan hal ini. Pertama-tama adalah kita tidak mempunyai sumber sejarah. Seperti saya sudah jelaskan beberapa hari ini, kita tidak mempunyai sejarah dokumen, dan setelah ribuan tahun kemudian, maka kita tidak dapat mengatakan ini adalah seperti ini, seperti itu tanpa mengetahui apapun. Tetapi satu hal yang pasti dapat kita katakan adalah praktek, metode daripada yang diajarkan di dalam literatur Weda dan praktik yang ada di dalam mantra rahasia adalah sangat sama persis sekali.
Dan itu tidaklah terjadi hanya terjadi begitu kebetulan saja, pasti ada koneksi di antaranya atau hubungan di antara keduanya. Pasti ada tingkat tahapan-tahapan perkembangan dari keduanya itu. Mungkin orang akan berpikir, kalau begitu semua ritual kita adalah ritual Hindu, maka tidak ada yang perlu kita lakukan. Kita bisa melihat punya pandangan lebih luas. Adapun alasan ini adalah kita bisa melihat seberapa banyak yang kita miliki, berapa banyak kayanya praktis daripada Buddhis Tibet. Ada juga ada teks-teks yang berasal daripada teks kuno daripada Ian, dan kemudian ketika agama Buddha berkembang di Tibet, praktek daripada agama Buddha dan praktik daripada wilayah tersebut itu kemudian ia cocok dengan ajaran agama Buddha. Dan sama halnya di India, sebelum ada agama Buddha dulu ada di India, bukan? Saya harus mengatakan di pertama, dari mana Buddha berada, agama Buddha berasal. Kenapa para biksu harus mengenakan jubah tertentu? Dan banyak sekali aspek-aspek daripada pandangan dan juga budaya daripada Buddhis itu sangat terkait dengan budaya daripada India. Itu terjadi secara alami. Kita berpikir tentang orang-orang pada saat itu. Kalau misalnya Buddha sangat ahli terampil dalam mengajarkan Dharma pada saat itu. Dan ia akan mengajarkan dengan cara-cara orang berpikir pada saat itu. Bagaimana mereka bisa memiliki keyakinan, bagaimana mereka bisa menerima, dan ia mengambil ini sebagai dasar daripada ajaran itu. Kalau hanya menceritakan tentang Dharma, mereka tidak akan bisa mengerti sama sekali. Mungkin saja Anda akan mengatakan, oh saya tidak mengerti, Anda mengatakan demikian, saya tidak mengerti, saya percaya, tapi itu tidak ada bermanfaat. Mereka akan lari ke sana. Oleh sebab itu, maka kita harus mengerti hal ini. Dan berikutnya adalah waktu perkembangan. Apa yang terjadi adalah seiringan dengan berjalannya waktu, pandangan skeptis ataupun filsafat, kita masuk pada masa daripada perkembangan daripada filsafat. Maka sebelum itu, maka terdapat dulu pertanyaan atau keraguan-raguan. Lalu kalau tidak ada hal skeptis ataupun keraguan, maka filsafat itu tidak bisa ada, bukan? Jadi bagaimana itu muncul? Jadi orang mulai berpikir dan mulai memiliki banyak hal, seperti misalnya bagaimana kita berasal dari mana? Kita mulai dari mana? Dan di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi? Apa asal-usul mulai dunia ini? Lalu akhirnya apa yang terjadi? Jadi mereka mulai berpikir tentang hal-hal demikian ini. Dan mereka mulai memikirkan hal-hal ini. Awalnya di Rig Veda,
mereka menganggap matahari, bulan, dan sebagainya sebagai dewa dan mengambil semua alam itu adalah sebagai dewa. Daripada alih-alih mengambil itu semua dewa-dewa ini, tapi mereka mulai berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Kenapa mereka bisa sedemikian? Bagaimana mereka menciptakan kekuatan baru dan sebagainya? Karena mereka mulai berpikir dari arah demikian, maka mereka mengembangkan filsafat-filsafat. Mereka mulai mengembangkan filsafat sendiri di India. Lalu bagaimana filsafat itu berkembang? Di akhir periode Weda, awalnya mereka memuja daripada hal-hal alami dan sebagai dewa, maka saat ini sudah berubah. Di awal, mereka mempercayai banyak sekali dewa, tapi sekarang berubah menjadi pandangan dari panteisme. Jadi dulu mereka mengatakan ini dan itu adalah dewa yang berbeda. Tetapi saat ini tidak demikian ini. Untuk hal-hal yang surgawi, mereka jadi pada dasarnya, ya, jadi mungkin saja mereka hanya mempercayai bahwa ini ada dewa, itu ada dewa, hanya seperti itu, hanya mempercayai itu tidak banyak manfaat, bukan? Ketika kita berbicara tentang pandangan panteisme, itu tidak begitu sama. Ia berupa ke sifat yang lebih filosofis. Ia lebih ke logik. Ia lebih ke logika. Apa tingkatan-tingkatan yang terjadi, tahapan yang terjadi dari politeisme sampai ke panteisme, dari memuja banyak dewa sampai ke dewa yang mencakup keseluruhan, kita dapat dapat dibicarakan di sini. Tetapi terlalu banyak untuk dibicarakan. Tetapi bila mana kita berbicara dengan cara yang sangat sederhana sekali, dari awal sekali kita berpikir kenapa kita berbicara tentang panteisme adalah sangat penting sekali untuk digambarkan, adalah karena pandangan panteisme ini adalah sangat penting sekali bagi kita. Karena ini adalah awal dari filsafat India. Alasan utamanya adalah karena ia adalah filsafat India awal. Dari pandangan banyak dewa sampai ke panteisme ini, maka filsafat India mulai berkembang. Dan akhirnya filsafat Buddhis berkembang. Jadi ini adalah sekuensi daripada perkembangannya. Jadi kita harus mengerti daripada keyakinan banyak dewa, dan baru ke panteisme, yaitu dewa itu adalah merupakan mencakup keseluruhan. Jadi kita harus mengerti bagaimana tahapan perubahan yang terjadi sampai di sini. Ketika Rigveda pertama kali muncul, memuja dewa itu, kalau misalnya memuja satu dewa, maka sangat gumpal sekali. Kalau kita menjahatkan Waruna, Waruna itu sendiri. Kalau Indra, ya Indra itu sendiri, tidak ada yang lain. Kalau kita memuja pada Indra,
maka Anda fokus kepada indera, maka kita beryakinan kepada dia, maka ia tidak ada hubungan dengan dewa-dewa lainnya. Tetapi secara perlahan-lahan, pujian himne di dalam Weda berubah dan di akhirnya terdapat cara baru untuk memuja dewa. Jadi apa yang terjadi? Mereka mulai menulis himne yang pujian yang memuji pujian dari dewa yang menjadi gabungan semua dewa yang digabungkan menjadi satu. Misalnya kata-kata seperti Agni, pada saat Anda menyala, Anda adalah Varuna. Ketika Anda terbakar, Anda adalah bentuk semua dewa. Dan bagi yang berkeyakinan, Anda adalah Indra. Jadi dengan demikian, ia adalah beberapa dewa yang menyatu menjadi satu. Jadi cara demikian berkembang yang berkembang. Bila mana kita melihat kata-katanya, apa yang ditunjukkan di sini adalah waktu saat itu mereka berpikir bahwa banyak sekali dewa yang bisa bersatu, menjadi satu atau menjadi satu. Dan di bagian pertama dari buku ketiga dari Rigveda, terdapat bait khusus di setiap bait diakhiri dengan baris Mahat Dewanam Asuratyam Ekam. Apa artinya adalah semua dewa adalah satu dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi semua dewa mempunyai kekuatan dan adalah satu. Dan ini menunjukkan bahwa secara perlahan orang-orang pada waktu itu yang percaya pada awalnya dewa itu terpisah satu dengan lainnya dan menjadi dewa yang pada dasarnya adalah sama. Jadi ini adalah merupakan pandangan yang baru pada saat itu. Ini yang ditunjukkan di sini. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah bukan hanya banyak dewa menjadi satu, tetapi semua fenomena terdapat di dalam satu Tuhan, satu dewa, terdapat satu kata yang ada di Weda, jadi ada kata-kata seperti adalah Anda, ada ayah, adalah anak, Anda adalah bunda dan sebagainya. Jadi kata-kata seperti ini yang di dalam sana. Jadi ketika kita melihat kata-kata ini, apa yang ditunjukkan di sana? Mereka dulu mereka memandang dewa itu adalah terpisah, tetapi saat ini mereka memandangnya sebenarnya mereka adalah satu di dalam esensi. Jadi mereka memandang bahwa semua dewa itu adalah sama dalam esensi. Itu secara profesif bahwa bukan hanya pada dewa, tetapi semua fenomena juga demikian. Jadi semua fenomena juga mempunyai esensi yang sama. Jadi saat itu kita berbicara tentang Adita. Adita adalah ibu ayah, itu bukan hak dewa daripada alami. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana yang kita perlu lihat di sini adalah bagaimana cara berpikir dan filsafat itu berkembang. Dan pada saat itu orang berpikir bahwa semua fenomena itu berasal dari satu sumber asli ataupun mempunyai sebab kondisi primordialnya. Dan itulah yang mereka pikirkan. Dan karena perkembangan pemikiran demikian ini, maka filsafat India berkembang. Dan di dalam agama Buddha kita ada mengenal pandangan nihilisme dan juga eternalisme, ya. Dan kita tidak jatuh pada kedua pandangan ekstrim ini, bukan? Eternalisme dan nihilisme, bukan? Jadi, filsafat India, bagaimana mereka berkembang adalah berpikir
Dengan cara demikian, ini adalah kesimpulannya. Jadi pada saat ini berkembang, terdapat 3 filsafat India mulai berkembang. Dan yang pertama adalah apa yang dikatakan orang pada saat itu adalah bahwa satu sumber dari semua pena itu haruslah sama. Semua haruslah memiliki esensi yang sama, pasti harus berasal dari satu sumber yang asli. Dan cara pandang seperti ini adalah sangat penting sekali dalam filsafat India dan menjadi dasar dari internal filsafat. Bukan itu saja, banyak sekali cendekiawan Jepang berhipotesis bahwa pendekatan Mahayana bahwa pada akhirnya hanya ada satu wahana, bukan? Jadi ini hanyalah hipotesis, jadi sulit mengatakannya, tapi berdasarnya adalah ini adalah hipotesis bahwa ini juga muncul daripada filsafat ini. Dan di antara 3 filsafat ini adalah filsafat yang pertama. Yang kedua adalah pada dasarnya kita berbicara fenomena bagaimana ia terjadi dan apa dia dan bagaimana mereka muncul dan berubah. Kalau kita melihat pada hal-hal fenomena terdapat banyak sekali perubahan, tetapi sumber aslinya atau esensi sesungguhnya kali semua itu bukanlah entitas yang terpisah, ia adalah berupa dari sumber aslinya. Jadi itu bukanlah daripada hal-hal yang luar atau berbeda. Semua fenomena itu muncul daripada sumbernya. Jadi seperti misalnya ombak yang ada di dalam lautan. Jadi fenomena itu tidak terpisah daripada hakikatnya. Jadi fenomena itu muncul daripada hakikat daripada itu. Jadi ini adalah cara berpikir yang lainnya, pandangan yang lain. Dan ini juga mempunyai pengaruh yang sangat berkembang dalam filsafat India. Beberapa cendekiawan mengatakan bahwa Vedanta dan juga banyak sekali aliran dari Buddhis daripada aliran hanya batin saja. Ini adalah merupakan bibitnya dan ini adalah sumbernya. Dan ini dasarnya adalah berasal dari sini dan berkembang, semakin berkembang dan akhirnya aliran daripada hanya batin ini muncul. Dan yang ketiga adalah filsafat ketiga adalah semua fenomena muncul dari satu sumber asli. Tetapi sumber asli itu tidak berubah atau tidak bergerak secara alami dan ia tidak berubah. Tapi dalam hamparannya semua banyak sekali fenomena terjadi. Semua fenomena berubah tetapi sumber aslinya tidak berubah. Jadi pandangan demikian ini adalah cara berpikir yang sangat penting sekali. Dan juga beberapa cendekiawan Jepang menjelaskan penjelasan Mahayana yang berbicara tentang sifat dharma yang sedemikian adanya yang tidak berubah, ini adalah merupakan cara yang sangat sama dalam pemikiran. Jadi pada dasarnya pada saat itu terdapat banyak sekali pandangan-pandangan dan analisa yang terjadi. Tetapi karena semua cara berpikir yang berbeda ini di kemudian hari, ketika kita berbicara tentang filsafat Hindu dan Buddha, sangat terpengaruh dari pandangan-pandangan ini. Dan khususnya di dalam ajaran agama Buddha, kita berbicara tentang 12 mata rantai saling ketergantungan dan sumber daripada
saling ketergantungan 12 rantai saling ketergantungan itu juga orisinnya dari Weda, dan kita berbicara tentang tentang daripada ketidaktahuan Samkara dan semuanya itu semua muncul di dalam himne dalam Rig Veda. Dan kita berbicara tentang 12 berbicara tentang sumber daripada 12 mata rantai nida adalah sangat sulit sekali untuk menemukan sumbernya, tetapi belakangan para cendekiawan Jepang mengatakan bahwa ajaran-ajaran ini ada cara yang kata-kata dan ajaran yang sama di dalam Rig Veda. Mereka mengatakan bahwa himne itu mungkin adalah merupakan bibit untuk pengajaran daripada 12 mata rantai saling ketergantungan di dalam ajaran agama Buddha. Jadi untuk alasan itu, dari satu perspektif adalah filsafat agama Buddha, filsafat agama Buddha jadi kita tidak hanya bisa berbicara tentang amhipsa saja, tetapi kita juga berbicara tentang dan kita di sini berbicara tentang pengalaman. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, masa zaman Buddha sendiri, beliau harus hidup dalam masyarakat India, dan ketika ia menyampaikan ajaran agama Buddha, cara ia mengajarkan, beliau harus mencocokkan dengan cara berpikir orang-orang dan ide orang saat itu, dan itu harus menjadi dasar. Bila mana kamu berbicara dengan bahasa dari dunia luar, maka orang-orang tidak akan mengerti. Oleh sebab itu, untuk agama Buddha, karena terjadi dan muncul daripada India, karena ia berkembang di India, dan ia menggunakan banyak sekali istilah-istilah untuk menjelaskan Buddhism. Mungkin saja kalau misalnya kamu sudah berkembang di Yunani, maka ia akan berhubungan dengan masyarakat Yunani, dan maka ia akan berhubungan dengan masyarakat dan filsafat daripada Yunani pada saat itu. Nah, mungkin kalau ada planet Mars, maka akan berhubungan dengan masyarakat Mars. Kan agama Buddha, waktu dan tempatnya disesuaikan dengan bagaimana orang bertindak dan berpikir pada saat itu. Dan untuk alasan itu, beberapa aspek dari filsafat adalah sama dengan yang ada di India kuno. Ini bukanlah sesuatu yang untuk kita kritik. Jadi, alih-alih kita bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai asal-usul, kita mempunyai perkembangan dari sejarah yang panjang, dari pemikiran Buddhis. Selama masa periode Weda, saat itu di India, terdapat pemikiran sangat tinggi sekali. Dan agama Buddha ketika berkembang, bahkan memiliki pemikiran yang lebih tinggi lagi. Dari satu perspektif, kita berpikir dengan demikian. Karena kita bisa melihat daripada filsafat yang sangat berkembang saat itu.
dan itulah yang baru kita bisa memandang seperti itu. Jadi berikut adalah doa dedikasi.